thumma radadnahu asfala safilin. Sedikit membahas ayat sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, ya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya tidak ada makhluk yang lebih sempurna dibandingkan manusia. Maka dari itu Pak, tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan hina, tidak ada Pak. Semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia. Tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diikrarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. La fadla li arabiyyin wala li a'jamiyyin. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab maupun bagi non-Arab. Jadi semuanya di mata Allah itu sama manusia itu. Semuanya bagus, semuanya mulia. Yang membedakan kedudukan kita di hadapan Allah adalah dengan ketakwaannya, dengan keimanannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak menilai, tidak melihat kepada bentuk rupa manusia. Ya, mau rupanya jelek, mau rupanya ganteng, mau rupanya tampan, sama di hadapan Allah, Pak. Enggak dibeda-bedakan, Pak. Ya. Allah tidak melihat bentuk tubuh fisik kita. Mau fisiknya bagus, mau fisiknya kurus, mau fisiknya gendut, mau fisiknya sehat, mau fisiknya sakit, di mata Allah sama. Tidak beda. Ya, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat kepada hatinya dan kepada amal perbuatannya. Makanya yang suka membeda-bedakan itu biasanya manusia itu sendiri, Pak. Yang suka membeda-bedakan. Jadi manusia itu diberikan kelas-kelas. Oh, ini kastanya kasta bangsawan, mulia. Oh, ini kastanya kasta menengah. Oh, ini kastanya kasta rendahan. Dalam beberapa agama, Pak, manusia itu digolongkan beberapa kelas, Pak. Ada kelas yang terhormat, ada kelas menengah, ada kelas rendahan. Ya. Maka orang yang selalu mengkelas-kelaskan manusia berdasarkan perbedaan fisik, maka dia telah mencoreng penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu, mungkin sampai sekarang juga masih ada orang yang selalu melihat kepada bentuk rupa. Kalau sering diistilahkan dengan ras, ya, terjadinya perang dunia I, perang dunia kedua itu didasari karena melihat kepada warna kulit, Pak. Jadi bangsa Eropa dikawal oleh Jerman karena merasakan bahwa tubuh fisik mereka lebih tinggi. Kemudian kulitnya warnanya putih, merasa lebih unggul. Sehingga orang-orang yang berkulit hitam itu dinilai rendah, Pak. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang berkulit hitam itu dibantai habis-habisan, Pak. Sampai dibunuh. Ya, ratusan jutaan orang melayang, ya, gara-gara melihat kepada perbedaan warna kulit.
Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam keadaan mulia, Pak. Walaupun dia dilahirkan dari rahim pezina, Pak. Misalnya ibu bapaknya, mohon maaf, melakukan perbuatan tidak senonoh sehingga sampai lahirlah anaknya itu suci, Pak. Anaknya itu bersih, Pak. Ya. Cuman kadang-kadang kita suka kelewatan kalau ngomong tuh, Pak. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan yang haram itu suka diistilahkan anak naon cenah? Hah? Anak haram jadah. Sok kelewatan bahasa kitu teh, Pak. Kade eta teh, Pak, budak teh bersih budak teh, Pak. Dia dilahirkan dalam keadaan apa? Suci, Pak. Diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Yang salah anaknya atau orang tuanya, Pak? Orang tuanya. Tapi konon anaknya kebagian dengan istilah buruk. Ya. Anaknya tidak salah, tapi orang tuanya, Pak. Ya. Seperti itu. Sampai kalaupun dilahirkan dalam keadaan cacat, dia sama sekali tidak hina, Pak. Orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki misalnya, tidak bisa melihat misalnya, dia tidak hina, Pak. Dia tetap mulia. Karena yang Allah lihat bukan fisiknya. Yang Allah lihat adalah isi hatinya. Begitu, Pak.